Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sobat Semangga Dia Podcast. Hari ini kita kedatangan seorang siswa yang berprestasi tentunya, baik dalam hal akademisi maupun hal-hal di luar akademik tentunya. Inilah seorang sosok Rizal Andrianto. Selamat semangat untuk Rizal. Terima kasih atas waktunya, Pak Dan. Oke, silakan. Sedikit ulas seorang Rizal Andrianto itu detailnya kayak gimana sih? Biar kita semua tahu gimana Mas Rizal. Baik, memang benar apa yang dikatakan sama Pak Dani. Mulai dari awal masuk sekolah SMK, saya sekolah sambil kerja. Jadi awal mulanya itu saya berpikiran gini, waduh, kalau misalnya ibu saya membiayai saya mulai dari makan, sekolah, dan yang lain biaya rumah, kayaknya kasihan juga gitu kan. Ya, saya bermotivasi untuk mencoba sekolah sambil kerja dan alhamdulillahnya bisa bisa mengikuti lah. Ya. Cukup lumayan perjuangannya ya. Ya itulah, membagi antara tenaga untuk mengikuti pendidikan dan juga tenaga untuk bekerja ini harus meluangkan dan membagi waktu. Ini yang luar biasa. Kenapa? Tidak semua orang atau tidak semua anak bisa melakukan hal itu. Bahkan saya lihat di beberapa rekan-rekan yang lainnya, rekan-rekannya si Rizal ya, itu banyak yang sedikit kurang memperhatikan dengan pendidikan malah ya. Tapi Rizalnya luar biasanya, dia mau mengikuti pendidikan meskipun mungkin Pak terkadang memang pernah mengalami kelelahan ya, kecapean, Pak saya ketiduran, atau saya sudah mentok nih Pak, badan saya sudah lemes dan lain sebagainya. Tapi dari situ dia bangkit ya. Dari bangkit itulah yang menjadi nilai plus bagi seorang Rizal Andrianto untuk guru-gurunya yang lain. Rizal sekarang sudah menjadi seorang perwakilan dari batik ya, Ningrat Prasojo di Jawa Timur. Luar biasa. Alhamdulillah. Oke, gimana Zal? Ceritakan sih sedikit tentang ulasan seperti itu. Ya kalau dirasain capek ya capek, tapi gimana lagi, keadaannya seperti itu ya harus semangat gitu kan, untuk diri kita sendiri juga. Betul. Ya alhamdulillah sekarang udah mulai ikut-ikut acara gitu. Acara ini Putra Putri Ningrat Bakti Prasojo, pemilihan Putra Putri. Alhamdulillah udah sampai di babak grand final. Wah, mantap. Ya, tinggal sedikit berarti ya Zal ya. Sedikit lagi. Oke. Tetap dukung terus Rizal Andrianto. Besok acaranya diselenggarakan tanggal 29 Juni besok. Ya, tanggal 29 Juni berarti di akhir bulan ini ya. Saksikan ya. Tolong didukung nih teman-temannya Rizal. Ya, unek-uneknya sih ya gimana ya, ada rasa kayak kalau kayak gini terus badan bisa remuk ya, kerja sambil sekolah. Betul. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ya untuk demi kebaikan. Demi. Kenapa? Karena kalau saya lihat Rizal ini luar biasanya apa? Lihat ke ibunya. Ibunya mendukung segala apa yang menjadi keputusan Rizal. Kenapa? Karena saya tahunya ketika beliau ambil rapot, beliau bilang dengan tutur lembutnya, tata keramanya yang halus ya, bahasa-bahasa yang keluar itu lebih banyak mendoakan kebaikan untuk si Rizal ya. Dan ketika seorang ibu sudah ikhlas, ridho dengan segala keputusan anaknya, semuanya lancar ya. Jelas ya, kalau seorang ibu ya sudah ridho dengan perjalanan anaknya, semuanya akan dilancarkan oleh Allah. Betul gak Zal? Benar. Ya betul ya. Rizal merasakan ya. Ya itulah dia. Gimana Zal? Mungkin sedikit cerita Zal tentang Ningrat Prasojo ini seperti apa? Dari sisi seleksinya atau mungkin dari perlombaannya ini gimana? Monggo. Ya,
mulai dari awal itu lihat share-sharean dari temen ada acara pemilihan putra putri, terus saya kayak waduh coba ikut barangkali bisa gitu kan. Ya, okay. Nah mulai awal itu disuruh ngumpulin video perkenalan diri, lalu alhamdulillah pas diseleksi keterima, langsung vote itu keterima juga sampai di babak grand final ini. Itu ya. Itulah sedikit ulasan tentang perjalanan dari Ningrat Prasojo tadi ya, putra putri ya, seleksi putra putri batik Ningrat Prasojo Jawa Timur, luar biasa. Dari awal ingin coba-coba ya. Mulai dari awal kelas 10 itu kan sekolah sambil kerja, itu di sekolah juga kadang ngantuk gitu kan. Dan kita tapi kan harus bisa memanajemen waktu. Yeah. Kerja sampai jam segini ngerjakan tugas dan sekolah. Nggak boleh membuang waktu itu disia-siakan dengan main HP atau dengan yang lainnya. Iya, betul. Terus mulai dari kelas 10 juga menjabat sebagai ketua OSIS juga. Nah, luar biasa. Pernah juga menjabat seorang ketua OSIS. Ya. Kalian tahu sendiri, ketua OSIS itu tugasnya luar biasa. Ada beberapa hal yang harus dilakukan ketika ada acara. Dia harus memanage sebaik mungkin, memberikan delegasi tugas-tugas kepada bawahan-bawahannya, luar biasa. Iya. Gimana Zal? Di setiap ada mau acara atau ada apa, itu kan sering mengadakan rapat dan ya, betul. Jam-jam yang seharusnya kita belajar diganggu dengan rapat. Betul. Gitu kan. Jadi ya gimana ya, udah malamnya itu waktu untuk belajar kurang, habis gitu pas waktu sekolah juga ada rapat, jadi ya kayak belajarnya itu kurang, jadi ya harus banyak manajemen waktu juga. Betul. Ini saya tahu sendiri nih ya, kalau Rizal kadang-kadang kalau dia sudah banyak sekali waktunya terganggu oleh berbagai kegiatan OSIS atau kegiatan mungkin ketika dia di luar, dia bertanya langsung kepada gurunya di ruang guru. Bu, ini kemarin mohon maaf saya enggak masuk atau mungkin saya kurang paham. Ini bertanya kepada gurunya langsung di ruang guru. Apakah itu boleh? Boleh ya, tidak apa-apa selama itu untuk kebaikan pendidikan anak didik. Oke, nggak masalah. Itu yang saya mau acungi jempol untuk si Rizal, luar biasa. Gitu ya Zal ya? Iya. Oke, Zal, dari seleksi batik Ningrat Prasojo ini boleh diceritakan sedikit nggak? Ini tentang seleksi apa begitu? Atau batik yang bagaimana yang menjadi seleksi atau harus model yang bagaimana? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Kalau itu sih kita cara dukungnya sih Pak, dilihat dari cara dukungnya, dari likes IG, komen dan balot itu kayak voting gitu, tapi voting menggunakan kayak apa ya, coblosan. Ya. Begitu tapi berupa tulis sendiri dukungan siapa yang kalian dukung, ditulis di balot gitu. Oh begitu, berarti balotnya itu kayak semacam kayak voucher bukan nggak sih? Kayak dia beli apa begitu dapat balot gitu ya? Dapat balot. Oke. Ya, yang bagi yang sudah mendukung Rizal dengan membeli balot ya, luar biasa. Terima kasih. Kalian tidak salah mendukung Rizal Andrianto untuk seleksi batik Ningrat Prasojo tingkat Jawa Timur. Ya, baik. Sedikit kita flashback ya Rizal ya. Kalau Rizal sendiri di dunia kerja itu biasanya ketika masuk sampai pulang itu apa yang kebanyakan menjadi kegiatan Rizal di dunia kerja? Apa? Mungkin di bagian apa Rizal ketika di dunia kerja? Apakah bagian distribusi ataukah bagian packing atau bagian apa? Saya waiter sih. Waiters ya. Yeah. Oke, berarti bagian mengantarkan untuk tamu ya, untuk pelanggan seperti itu ya, datang. Ada pelanggan datang, catat pesanannya apa, dikasihkan ke kasir. Mana? Kasir ya, untuk dipesankan ke belakang, kemudian mengantarkan. Seperti itu. Luar biasa itu.
kelihatannya enteng, tapi kalau dijalankan capeknya ya capek. Namanya orang kerja ndak capek. Di mana-mana orang kerja itu capek. Ya, ya Zal ya. Di satu sisi harus sekolah. Itu yang luar biasa dari Zal. Baik, sedikit yang sudah kita ulas dari seorang Rizal Andrianto. Sekali lagi tetap dukung Rizal ya untuk seleksi batik Ningrat Prasojo tingkat Jawa Timur ya di tanggal 29 Juni 2021 tentunya. Oke, terima kasih Sobat Semen Gadia Podcast. Demikian dari kami ya, kita akan jumpa lagi di beberapa acara selanjutnya dengan tema-tema yang menarik lainnya tentunya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.